Artinya semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya di hari kiamat nanti Rasulullah akan semakin mengenal kita. Bahkan bukan hanya akan semakin mengenal kita, kita akan dipersilahkan duduk dekat bersama beliau. Ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa jikalau kita mendapatkan keutamaan seperti kelak di hari kiamat. Sebagaimana beliau telah bersabda dalam salah satu hadisnya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaru ma'alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama bisa duduk dekat denganku kelak di hari kiamat adalah aksaru ma'alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepadaku, kata beliau. Maka oleh karenanya kita yang mengaku sebagai umat beliau dan mengaku cinta kepada beliau, merindukan beliau, mengharapkan berjumpa beliau baik di dalam mimpi maupun nanti di hari kiamat, kita yang mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, maka sudah sepantasnya lah kita untuk selalu membasahi lidah kita dengan terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Insyaallah besok kita akan menghadiri manaqib akbar di Pondok Pesantren Suryalaya. Dan insyaallah kita juga akan berziarah ke makom guru mursyid kita Syekh Ahmad Syaibul Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Tentu sebelum kita sampai ke Suryalaya untuk menghadiri manaqib dan untuk berziarah, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa segala amal itu bergantung kepada niat. Artinya niat ini sangat amat penting. Niat ini adalah merupakan perkara yang paling mendasar yang harus ada di dalam hati kita. Manakala kita mau melakukan kebaikan atau amal soleh apapun, maka wajib didasari dengan niat yang lurus. Karena apabila niatnya salah, maka tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi peranan niat dalam segala amal kebaikan, dalam segala amal soleh, dalam segala ibadah yang kita kerjakan itu sangat menentukan hasilnya. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan seterusnya, masih panjang hadisnya. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Kalau niatnya baik, niatnya benar, niatnya lurus, sesuai dengan ridho Allah, maka insya Allah pekerjaannya pun akan menjadi baik, dan hasil dari pekerjaannya pun akan menghasilkan sesuatu yang baik. Walaupun pekerjaannya pekerjaan baik seperti sholat, baca Quran, baca sholawat, menghadiri manaqib, berziarah ke makam para wali, para ulama, tapi kalau niatnya enggak beres, niatnya melenceng, niatnya menyimpang, maka tentu sesuatu yang baik tersebut akan menjadi tidak baik. Jadi niat ini penting, hal yang paling mendasar yang harus kita perbaiki, yang harus kita luruskan. Sebaliknya, walaupun pekerjaannya bukan pekerjaan ibadah, artinya bukan pekerjaan yang mengandung nilai-nilai ibadah, pekerjaan yang bersifat duniawi,
Misalnya hanya sekedar membuang duri di jalanan untuk menyelamatkan orang lewat, tapi kalau niatnya bagus, lurus, insya Allah itu jadi ibadah. Dan itu adalah merupakan cabang iman yang paling terendah. Imatatul aja anit thoriq, membuang duri di jalanan. Saudaraku para ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Maka oleh karenanya, sebelum kita melaksanakan dua perkara tadi, yaitu menghadiri manakib dan berziarah ke makom guru mursyid kita, maka yang paling pertama yang harus kita tanamkan di hati kita adalah niat. Pertama, kita niat ziarah makom ulama. Oke, masih di gudang nih. Al-alim, al-allamah, al-fadil, al-kamil, al-amil, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Beliau seorang ulama yang ilmunya mumpuni. Ya. Bahkan beliau seorang guru mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah. Murid beliau banyak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka yang pertama, kita niat dalam hati ziarah ke makom guru mursyid kita dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ziaratal ulama. Nawaitu ziaratal ulama tabarukan lihusuli makosidana mi makosidi dunya wal akhirah lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Nawaitu ziaratal ulama tabarukan lihusuli makosidana mi makosidi dunya wal akhirah. Artinya aku niat ziarah ke ulama. Dalam hal ini yang kita maksud adalah guru mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Aku niat berziarah ke ulama, tabarukan, ngalap barokah. Barokah itu sumber barokah dari Allah. Cuma Allah akan mendatangkan kebarokahan kepada kita, ada sababiyahnya. Maka dengan berziarah ke guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, kita tabarukan, ngalap barokah dari Allah. Semoga dengan barokah kita ziarah kepada kekasihnya Allah, kepada orang yang soleh, maka lihusuli makosidana, semoga apa yang kita maksud, tujuan kita, maksud kita, cita-cita kita, baik dunia maupun akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, tujuan ziarah itu apa? Tujuan ziarah bukan seperti apa yang oleh orang-orang dikatakan ziarah, katanya mau minta sama kuburan. Bukan. Tidak ada tempat bagi kita untuk meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggir, mandang, minggir. Tadi yang turun mandang itu. Iya, belum naik tadi. Minggir dulu, Pak. Kemana? Itu Mangdang turun mau ngapain? Tahu tadi yang turun. Lari. Jangan sampai hilang Mangdang itu. Ntar istrinya nanyain. Tujuan berziarah, terutama ziarah ke makam para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para aulia, berziarah ke makam orang-orang yang soleh. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita terhadap kematian. Itu tujuan yang pertama.
Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Zurul kuburo fa innaha tujakkirukum ilal akhirah. Berziarahlah kalian ke kuburan, terutama ke kuburan para wali, orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat, dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Artinya satu saat kita pun pasti akan mati, akan diziarahi. Yang kedua, tujuan berziarah adalah untuk mendoakan ahli kubur. Di samping kita bertujuan untuk tabarukan, ngalap barokah. Dan berziarah ke makam para wali itu sangat-sangat amat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Para ikhwan rahimakumullah wahadakumullah wahafijakumullah. Sebelum Al-Fakir melanjutkan tausiah, sekedar pemberitahuan, oleh karena kita ini melakukan perjalanan memenuhi syarat untuk melakukan sholat jamaah qashar. Bagi musafir, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh marhalataini mencapai 2 marhalah, kira-kira 93 km, maka baginya oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya diberikan rukhsah, diberikan keringanan, dapat melakukan sholat jamaah qashar. Dan nanti kita akan melakukan sholat jamaah qashar secara berjamaah. Tuh. Tapi jamaahnya jamaah takdim. Kita mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Dan kata Nabi, apabila seseorang sedang melakukan perjalanan jauh yang memenuhi untuk melakukan sholat jamaah qashar, sebaiknya sholatnya di jamaah atau di qor. Itu namanya orang yang cerdas, kata Nabi. Dan kita mempelajari ilmu tentang praktek sholat jamaah qashar, itu akan kita amalkan manakala kita situasi seperti ini, situasi sedang dalam perjalanan. Jadi ilmunya bermanfaat, ilmunya diamalkan, karena memang ilmu harus diamalkan. Kalau umpama kita situasi kondisi sedang melakukan perjalanan jauh tapi sholatnya nggak di qashar, nggak di jamaah, berarti ilmunya kapan diamalkannya? Makanya kata Nabi, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh kemudian sholatnya di qashar, di jamaah, itu orang yang cerdas, katanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Pak Darmadi kita nanti melaksanakan sholat jamaah qashar ya. Siap. Di mana kira-kira nih? Rest area aja kita. Rest area, oke. Mang Da udah sholat ya? Oh belum. Kali Mang Da udah sholat tahajud. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wahadakumullah. Maka sekarang Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang praktek pelaksanaan sholat jamaah qashar. Insya Allah berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Darmadi selaku pimpinan rombongan, bahwa kita nanti akan melaksanakan sholat jamaah qashar, sholat qashar jamaah takdim di rest area. Kira-kira kita menuju rest area kira-kira berapa jam lagi ya? Kita muter balik nih masalahnya nih. Oh, muter balik ya. Karena itu tadi infonya udah belum bisa di. Hah? Cikutul udah kelewat. Iya, Pemda. Ini mana ini? Balik lagi nih Pak Kiai. Oh, balik lagi. Betul lah, Pemda. Oh, balik lagi.
Pemda jalan aman ya Pak? Aman. Tadi juga kalau nggak ada yang Ini kita baru nyampe mana ini? situ. Sekarang. Polsek. Polsek. Randu. Oh, Pasirandu. Polsek Serang. Oh ya ini nih, Indomaret ya. Masuk MPJ aja bisa Pak. Nggak bisa MBZ. Nggak bisa. Para ikhwan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Jadi nanti kita di rest area kita berhenti untuk melaksanakan sholat qashar jama' takdim. Sholat qashar artinya sholat yang diringkas. Maksudnya bilangan rokaatnya diringkas. Dari 4 rokaat bisa menjadi 2 rokaat. Adapun sholat fardu 5 waktu yang boleh diqashar, yang boleh diringkas bilangan rokaatnya, yaitu pertama sholat zuhur, yang kedua sholat ashar, yang ketiga sholat isya. Sementara sholat maghrib hanya boleh dijamak, tapi tidak boleh diqashar karena bilangan rokaatnya tidak mencapai bilangan rokaat 4 rokaat. Maghrib hanya 3 rokaat. Kalau maghrib diqashar dibolehkan berarti jadi 1,5 rokaat dong. Emang ada sholat setengah rokaat? Ada juga orang sholat setengah ngantuk. Nggak ada. Adapun yang dimaksud jamak itu menggabungkan 2 jenis sholat. Seperti apa yang akan kita laksanakan nanti. Kita akan menggabungkan sholat zuhur dengan sholat ashar, di mana 2 jenis sholat tersebut kita laksanakan di satu waktu, yaitu di waktu zuhur. Berarti mengerjakan sholat ashar ditarik di waktu zuhur, itu namanya jama' takdim. Kalau sebaliknya mengerjakan zuhur di waktu ashar namanya jama' takhir. Adapun untuk pelaksanaannya, oleh karena zuhur adalah yang punya waktu, maka caranya kita mengerjakan sholat zuhur dulu 2 rokaat. Niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini qashron majmu'an ilaihil asru mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu niat sholat qashar takdim untuk zuhur. Saya ulangi niatnya nih. Nawaitu usolli fardhu zuhri rakaataini qashron majmu'an ilaihil asru mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, manakala sholat zuhur 2 rokaat di qashar sudah selesai, iqomat lagi. Setelah qomat kita langsung laksanakan sholat ashar 2 rokaat juga. Adapun niatnya adalah usolli fardhol asri rakaataini qashron majmu'an ila zuhri mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu beres, alhamdulillah selesai kita sudah menunaikan kewajiban 2 jenis sholat, yaitu zuhur dan ashar. Manakala datang waktu ashar di perjalanan, kita nggak usah berhenti lagi karena kita udah sholat ashar tadi di jama' takdim. Demikian. Nah ini rukhsah namanya, keringanan dari Allah bagi para musafir. Ini alangkah baiknya diambil. Sebab kalau enggak diambil, kapan lagi kita mengamalkan ilmu tentang sholat qashar jama' takdim kalau bukan sedang dalam keadaan kita bepergian seperti ini. Kalau di rumah kita nggak boleh di qashar. Enak aja. Di rumah sholat di qashar, sholat subuh jadi 1 rokaat. Sholat witir kali. Tapi kalau jama' boleh di rumah. Dengan syarat kitanya sakit parah. Nah, jadi kalau mau sholatnya di jama' terus, ya minta sakit parah. Ya mendingan minta sehat daripada sholat di jama'. Kasih siang aja udah pada. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah wa hadakumullah. Amin. Nah, nanti untuk sholat maghrib dan isyanya dijama' lagi. Cuma kalau maghribnya jama' doang. Jadi nggak diqashar gitu. Tetap bilangan rokaatnya 3. Isyanya 4 rokaat diqashar. Jadi 2 rokaat. Nah, kita mengerjakannya jama' takdim. Artinya kita mengerjakan isya di waktu maghrib. Kalau kita mengerjakan maghrib di waktu isya namanya jama' takhir. Lalu pertanyaannya adalah lebih afdol mana?
antara jamaah takdim dengan jamaah takhir. Menurut Rasulullah yang paling afdal adalah jamaah takdim. Jadi mengerjakan sholat isya di waktu maghrib atau mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Walaupun jamaah takhir boleh mengerjakan zuhur di waktu asar atau mengerjakan maghrib di waktu isya boleh. Namun kan kita nggak tahu yang namanya umur ya, nggak tahu kan. Sholatnya nanti aja jamaah takhir. Kita mengerjakan maghrib di waktu isya, 5 menit menjelang isya datang ajal gimana? Hanya kita meninggalkan kewajiban sholat. Para jamaah, para ikhwan, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Jadi pertama kita sholat maghrib dulu 3 rakaat. Cuma di jamaah doang, niatnya usolli fardhol maghribi salah sorokaatin majmu'an ilaihil isya'u mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres sholat maghrib 3 rakaat, qomat. Berdiri lagi untuk sholat isya dikosor 2 rakaat. Niatnya usolli fardhol isya'i rakaataini qasron majmu'an ilal maghribi mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Barangkali hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya para ikhwan yang mau beristirahat silahkan. Selamat istirahat. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar, selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apapun. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.